Bagaimana Bapak Ibu? Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat dan tidak pernah lupa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap masalah kami. Dari setiap pergumulan yang kami alami. Biar kami tidak pandang kelemahan kami. Kami tidak pandang kekurangan kami. Tapi kami pandang kepada Engkau Elohim, pencipta langit dan bumi. Kami pandang kepada Tuhan kami El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak Kau bisa atasi Tuhan. Tidak ada yang Kau tidak bisa selesaikan. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kau bisa lakukan semua hal dalam hidup setiap kami. Bekerjalah dengan cara-Mu yang ajaib. Yang lemah Kau kuatkan. Yang susah Kau hiburkan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Kau berikan petunjuk-Mu kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami kembali pada pagi ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru. Dengan urapan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Berbicaralah ya Tuhan. Kami tawan semua pikiran. Dan kami tundukkan hanya kepada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Jemaat Glow yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita diberkati oleh Pak Gembala luar biasa. Pak, timbre suaranya tuh khas Pak. Saya nih juri idol jadi saya tahu ya. Anda punya bakat jadi bintang. Haleluya, haleluya. Masuk babak selanjutnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian bersyukur sama Tuhan. Pagi ini kembali kita bisa bersama-sama. Saya mengajak kita membuka kitab Yosua pasal yang kelima. Kita membaca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Yosua pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12 menulis demikian. Yosua 5 ayat 2 sampai 12. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki dan semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa ini. Yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini. Tepuk pundak orang sebelah kirimu bilang, hari ini. Tepuk pundak orang sebelah kananmu katakan, hari ini. Today, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lagi pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua pasal 5
Yang barusan kita baca berbicara tentang new generation. Berbicara tentang generasi baru orang Israel yang lahir di padang gurun dan sedang dalam transisi perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Nah, Alkitab berkata generasi yang lama yang keluar dari perbudakan Mesir sudah mati semua di padang gurun, dihukum oleh Tuhan. Satu hal yang menyedihkan, yang tragis adalah generasi yang lama adalah generasi yang menerima janji Tuhan. Generasi yang lama adalah generasi yang menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi sayang, mereka tidak bisa meraih janji itu. Tapi sayang, mereka kehilangan janji itu. Alkitab berkata, Tuhan menghukum mereka semua mati di padang gurun karena dua hal. Yang pertama karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Saya mau beritahu saudara, Tuhan gak main-main. Ketika kita unfaithful, ketika kita tidak setia, ketika kita tidak loyal sama Tuhan, dan ketika engkau tidak taat sama Tuhan, pasti hukuman akan terjadi dalam hidup kita. Satu prinsip penting dalam hidup orang Kristen adalah, kalau Anda taat, Anda akan mendapatkan berkat. Obedience always bring blessing. Selalu ketaatan mendatangkan berkat. Tetapi ketidaktaatan itu selalu mendatangkan hukuman. Dan Alkitab berkata dosa ketidaktaatan itu sama seperti dosa penyembahan berhala. Sama seperti dosa bertenung. Nah, Alkitab berkata mereka menerima janji Tuhan. Mereka menerima janji berkat Tuhan yang luar biasa. The promised land. Tanah perjanjian. Yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi sayang, they miss the blessing. Mereka kehilangan janji itu. Mereka kehilangan berkat itu. Karena mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Ada berapa banyak orang Kristen. Mereka kehilangan janji Tuhan. Mereka kehilangan berkat Tuhan. They miss God's blessing in their life. Karena mereka unfaithful. Karena mereka tidak setia. Dan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Saya berdoa. Biar tidak ada satupun dari jemaat. Daripada Glow Center di tempat ini. Yang kehilangan semua berkat Tuhan. Biar kita semua setia sampai akhir. Dan kita semua seperti lagu tadi. To be soldier. Menjadi pasukan yang siap mati. Sampai titik darah terakhir kita. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku akan setia. Mengiring engkau seumur hidupku. Dan kita mau tetap taat kepada Tuhan. Maka berkat Tuhan akan penuh dalam hidup kita. Berkat Tuhan akan maksimal dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Generasi yang lama. Yang keluar dari Mesir. Sudah mati di padang gurun. Saudara, satu hal yang menyedihkan adalah mereka melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Mereka melihat keajaiban Tuhan. Mereka melihat Tuhan bekerja dengan spektakuler. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dengan mengirimkan tulah demi tulah bagi orang Mesir. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Bagaimana air sungai Nil berubah menjadi darah. Mereka melihat wabah katak kodok di mana-mana. Mereka melihat semua anak sulung dari binatang, anak sulung dari manusia. Orang Mesir mati semuanya. Dan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka melewati laut Tiberau dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpepet. Di depan ada laut, di belakang Firaun mengejar mereka. Tuhan membuat mukjizat yang spektakuler. Laut terbelah, saudara. Sehingga mereka bisa berjalan di dataran yang kering. Dan bagaimana mereka Tuhan pelihara dengan luar biasa. Setiap hari Tuhan suplai mana buat mereka. Tidak pernah lupa dan tidak pernah terlambat. Bagaimana mereka melihat Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi sayang, walaupun mereka melihat perbuatan Tuhan yang hebat. Walaupun mereka melihat keajaiban Tuhan. Mereka tidak setia dan mereka tidak taat. Saya ngeri, saudara. Jangan dasarkan fondasi hidup Kristenmu pada mukjizat. Jangan dasarkan fondasi kekesenanmu pada perbuatan Tuhan. Saudara, saya percaya mukjizat. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan masih melakukan mukjizat. Saya percaya saya mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya mau beritahu jemaat Glow Center, jangan dasarkan hidup imanmu berdasarkan mukjizat.
Tapi dasarkan hidup imanmu karena kau mengenal Tuhan. Karena kasih Tuhan yang besar dalam hidupmu. Maka apapun tantangan kau akan tetap kuat. Engkau tidak akan tergoyahkan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Generasi yang lama sudah mati di padang gurun. Mereka sudah mati dihukum Tuhan di padang gurun. Sekarang kita berbicara tentang new generation. Kita berbicara tentang generasi yang baru. Yang sedang dalam perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Alkitab berkata mereka ada dalam posisi di Gilgal. Gilgal adalah perhentian terakhir, the last stop. Perhentian terakhir sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Bayangkan, di depan mereka ada tanah Kanaan. Ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan. Ada hal yang mereka impikan, hal yang mereka menjadi tujuan hidup mereka. Kalau kita baca di Alkitab saudara, bagi orang Israel impian mereka tanah Kanaan. Cita-cita mereka tanah Kanaan. Destiny mereka tanah Kanaan. Dan sekarang tanah Kanaan sudah di depan mata. Mereka ada di perhentian terakhir sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Saya bayangkan mereka dalam posisi yang kritis. Mereka dalam posisi masa penentuan saudara. Kalau bertindak salah hancur. Kalau bertindak benar berkat jadi milik mereka. Mereka dalam sesuatu yang sangat kritikal sekali. Saya katakan mereka krisis. Bapak ibu saudara sekalian, saya nggak begitu mengerti bahasa Chinese. Tadi saya lihat Pak Roni, pasti banget. Saya cuma tahu wah ini nih poyo wah paksa. Saya tahu cuma cepet, nopet, notiau, catiau itu aja saudara. Saya nggak begitu pintar bahasa Chinese. Saya dibesarkan latar belakang Holland Spreken, berbahasa Belanda. Jadi mama saya bahasa Belanda, wece, vertellen, van de houten, van de molen, saudara. Itu mama saya. Mama saya lagunya lagu Belanda. Ik mee maar nasi goreng, with sambal en kerupuk, saudara. Itu lagu-lagu Belanda. Nah katanya nih, bahasa Chinese-nya krisis, itu adalah huici. Betul Pak ya? Huici itu berarti dua. Bisa berarti tantangan, challenge, dangerous, bahaya. Tapi huici juga bisa berarti opportunities. Kesempatan. Krisis adalah ketika kesempatan dan tantangan terjadi di saat yang bersamaan. Dan ini yang terjadi pada orang Israel generasi yang baru. Di depan mereka ada kesempatan. Di depan mereka ada berkat. Di depan mereka ada janji Tuhan yang luar biasa. Di depan mereka saudara ada berkat yang luar biasa. Saya nggak tahu apa promised land yang saudara miliki. Setiap kita punya promised land masing-masing. Mungkin tanah perjanjianmu adalah rumah tangga yang diberkati. Mungkin tanah perjanjianmu adalah bisnis yang sukses. Mungkin tanah perjanjianmu adalah pelayanan yang diberkati Tuhan. Saya nggak tahu apa yang jadi promised land saudara. Tapi saya mau beritahu mereka sudah di depan mata ada kesempatan. Di depan mata ada berkat. Di depan mata ada janji Tuhan yang luar biasa. Tapi sayang ada tantangan untuk bisa menerima janji itu dalam hidup mereka. The best and the worst time at the same time. Waktu yang terbaik dan waktu yang terburuk terjadi di saat yang bersamaan. Ada kesempatan, tapi juga ada tantangan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua tantangan besar yang mereka harus hadapi sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Tantangan besar yang pertama adalah perubahan. Apa saudara? Perubahan. Perubahan yang pertama ada dua perubahan yang mereka harus hadapi. Yang pertama adalah perubahan pola hidup saudara. Yang tadinya mereka bangsa nomaden. Yang tadinya bangsa mengembara. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang mereka harus stay. Sekarang mereka harus tinggal. Sekarang mereka harus menetap di satu tempat yang sama yaitu tanah Kanaan. Dan itu bagi mereka satu hal yang menakutkan. Saudara, orang selalu takut untuk berubah. Orang selalu merasa discomfort, merasa tidak nyaman ketika berubah, saudara. Saya mau beritahu saudara, gak gampang mengubah satu kebiasaan. Jujur, gak gampang merubah satu kebiasaan. Saudara, mengubah cara makan aja susah. Betul gak saudara? Apalagi mengubah dunia ini, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, mereka harus berubah. Dari yang tadinya bangsa nomaden, yang tadinya bangsa berpindah-pindah, mengembara, sekarang tinggal di sebuah tempat. Saudara bayangkan, orang yang tadinya sales, yang tadinya marketing, pindah dari satu kota menawarkan satu produk,
Sekarang harus tinggal di kantor, nongkrong di balik meja. Rasanya tuh begah banget. Rasanya gak nyaman, saudara. Nah, ada banyak alasan saya ketemu anak-anak muda, mereka itu gak mau menikah. Karena mereka bilang, Om, menikah tuh gak enak, gak bebas, gak bisa loncat sana, loncat sini. Menikah tuh terikat. Ada banyak orang tidak mau berubah, takut untuk berubah. Orang selalu berkata, bagaimana kalau rumah tangga saya gak berhasil? Bagaimana kalau bukan cuma saudara yang takut berubah. Bahkan orang sehebat Musa pun takut untuk berubah. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk berubah dari posisi lama menjadi pemimpin dari gembala kambing domba, menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Musa takut. Musa berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana kalau mereka tidak mendengarkan aku? Saudara, perubahan selalu membuat kita takut. Bagaimana kalau rumah tangga saya tidak berhasil? Bagaimana kalau saya berakhir dengan perceraian? Ada berapa banyak anak muda tidak berani menikah karena mereka takut. Dan salah satu alasannya mereka bilang, Om, kami tidak mau berubah. Enak jomblo, Om. Yang penting happy, Om. Bebas, lepas. Aku terbang-terbang tinggi. Betul gak, saudara? Orang suka jomblo. Nah, saya mau beritahu saudara, memang ketika kita menikah ada perubahan terjadi. Waktu single, jomblo, bebas. Begitu sudah menikah, terikat. Dulu sebelum menikah, saya mau makan apa saja, suka-suka. Halal nggak halal, hajar saja. Tapi sekarang sudah menikah nggak bisa. Ada istri yang memperhatikan satpam security yang ketat sekali, saudara. Kalau saya makan sesuatu yang agak berbahaya, istri saya suka cubit paha saya, tendang kaki saya. Siapa bapak-bapak yang senasib dengan saya? Gak bebas lagi. Dulu nih, kalau mau belanja, saya ke mall, saya lihat baju bagus, saya mau beli, harga cocok, uang ada, saya bisa beli-beli aja. Tapi sekarang sudah menikah gak bisa ya Pak Andreas ya. Kita lihat baju bagus, kita bilang, sayang, bagus ya? Oh ya bagus. Cocok ya? Cocok. Kita bilang beli ya, dia jawab, tidak katanya. Apa hak lu bilang tidak, gue yang cari duit kok. Tapi sekarang gak bebas lagi, mau belanja gak bebas. Makanya banyak istri-istri bilang sama saya, Pak, biarkan suami jadi kepala, kami jadi lehernya, katanya saudara. Yang paling penting kepala apa leher? Yang menggerakkan kepala siapa? Leher. Nah, banyak istri-istri bilang, kami jadi leher aja. Ketika jujur, ketika kita menikah, kita gak bebas lagi. Kita jadi terikat, ada perubahan yang terjadi. Saya katakan tadi, orang selalu takut untuk berubah. Orang merasa tidak nyaman untuk berubah. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak pernah memberkati kita dalam kenyamanan kita. Tetapi ketika engkau keluar dari kenyamananmu, di situ kau melihat berkat Tuhan. Di situ kau akan melihat kuasa Tuhan. Di situ kau akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Musuh orang Kristen bukan kenyamanan. Tapi musuh orang Kristen bukan krisis. Tapi musuh orang Kristen adalah kenyamanan. Saya mau tanya, doa Anda paling powerful ketika Anda kepepet atau ketika Anda nyaman? Pepet. The most powerful prayer is a kepepet prayer. Orang kalau kepepet semua acara doa dia datang. Doa fajar 4:45 dia datang. Doa siang dia ada. Doa semalam suntuk dia nongol. Doa sekolah minggu dia ada. Doa kaum wanita dia ada. Doa lansia pun dia nongol juga, saudara. Orang kalau kepepet doanya, Tuhan tolong Tuhan. Itu kepepet. Kalau sudah nyaman doanya gimana? Musuh orang Kristen bukan krisis. Musuh kita adalah kenyamanan. Saya mau beritahu, saya khotbah di sebuah gereja. Gerejanya gedungnya bagus, baru saudara. AC-nya dingin saudara, keren sekali. Kursinya itu mahal sekali. Kursinya itu kalau nggak salah hampir 2 juta. Kayak bioskop 21 saudara. Keren banget. Waktu saya khotbah, semua kepala menghadap ke atas saudara. Alias tidur saudara. Saya bilang sama pendetanya, bro, lu salah pilih kursi bro, saya bilang. Dia bilang kenapa? Mestinya kalau kebaktian pakai kursi bakso saudara. Pakai kursi bakso. Begitu ngantuk langsung jatuh. Makanya itu ibadah sambil berjaga-jaga. Saudara, saya mau beritahu, musuh kita bukan krisis. Musuh kita adalah kenyamanan.
Justru ketika engkau mengalami krisis, imanmu stretching. Imanmu jadi luar biasa. Imanmu bisa dipraktekkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah saudara, engkau akan melihat mukjizat Tuhan ketika engkau mengalami krisis. Orang untuk berdoa, gak usah ikut seminar doa. Orang untuk bisa berdoa, gak usah dengar khotbah tentang doa. Begitu krisis, kepepet, kita langsung berdoa. Jadi berdoa yang hebat. Nah saya mau beritahu saudara, pepatah berkata, air yang tenang itu apa? Menghanyutkan. Ada banyak orang Kristen sudah jauh dari Tuhan. Sudah tinggalkan Tuhan bukan ketika dia lagi masalah. Tapi ketika keadaan sudah nyaman. Bisnis lancar, kantau oke, keluarga baik-baik, suami jinak. Lupa diri saudara. Ada berapa banyak orang jujur. Orang sekarang iblis punya satu teori. Orang Kristen dibuat hancur bukan oleh masalah. Tapi orang Kristen dibuat hancur oleh apa? Kenyamanan. Buat nyaman aja. Saudara, kebaktian sini nyaman. Pendetanya suaranya keren. Kayak Tom Jones, saudara. Keren banget, ganteng. Apalagi yang khotbah mirip Sun Jongki. Keren banget. Apalagi kurang nyaman. Saya mau beritahu saudara. Kenyamanan itu menghancurkan kita. Membuat kita hanyut. Membuat kita lupa diri. Membuat kita menjauh dari Tuhan. Makanya Tuhan baik. Tuhan kirim buaya supaya kita boleh balik lagi datang sama Tuhan. Tuhan kirim krisis supaya kita boleh datang lagi sama Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, perubahan itu membuat orang takut. Padahal esensi hidup orang Kristen adalah perubahan. Kalau Anda bicara kekristenan, tandanya apa? Perubahan. Kata pertobatan dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Yang artinya the change of mind. Perubahan cara berpikir. Kata bertobat saja sudah berbicara tentang perubahan. Apa tandanya ada orang Kristen? Bukan seberapa hebat Anda berbahasa roh. Saya berbahasa roh. Bukan seberapa hebat Anda mengangkat tangan memuji Tuhan. Tapi tanda kekristenan adalah seberapa banyak perubahan terjadi dalam hidup Anda. Saya kagum juga loh. Pak Roni lagi mabok bisa nyanyi ya. Jadi kita konotasinya biar mabok semua bisa nyanyi saudara ya. Tapi mabuk dalam roh, saudara. Amin. Bukan mabuk anggur. Nah, saya mau beritahu jemaat Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Saya mau beritahu jemaat Tuhan hari-hari ini, saudara. Kita belajar. Kenyamanan itu musuh kita. Belajar, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, bagi orang Israel, mereka harus berubah. Dan esensi kekristenan itu perubahan. Ada banyak orang yang tidak mau berubah. Karena mereka takut berubah. Orang itu suka yang namanya petahana. Apa? Incumbent. Yang lama, aku masih seperti yang dulu. Susah untuk berubah. Mengubah satu kebiasaan itu gak gampang loh. Gak gampang mengubah satu kebiasaan. Gak tahu saya pernah cerita gak ya. Saya punya teman mau cerai. Gara-gara kebiasaan. Kebiasaan mencet odol, saudara. Si istri dari latar belakang keluarga turunan Belanda. Mencet odol tuh rapi, dari bawah rapi banget. Si suami turunan Chinese Toto. Pencet dari mana saja halal, yang penting keluar saudara. Nah ini jadi masalah, kebiasaan. Si istri bilang, papi kalau kamu pencet odol tolong yang rapi ya. Bagi suami bilang, lu cerewet banget, odol aja lu masalahkan. Yang penting gua satu box gua bisa beli buat lu. Odol masalah kecil, odol gak ada artinya. Tapi bapak ini salah, ini masalah kebiasaan. Dan mengubah satu kebiasaan itu gak gampang. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau Anda mau berubah, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup Anda. Perhatikan di Alkitab, ada orang-orang Israel yang tidak mau bergerak bersama dengan Tuhan. Saya buat satu pernyataan ya. Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan kita mengadakan perubahan. Karena dia bukan Tuhan yang statis. Dia Tuhan yang dinamis. Dia Tuhan yang bergerak. Dia Tuhan yang move on. Makanya saudara jangan tinggal tetap dalam kondisimu. Move on. Bergerak terus. Baru diputusin cowok aja bilang aku gak mau kawin. Kasihan. Move on baby. Move on. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Kita harus bergerak bersama dengan Tuhan. Kita harus move bersama dengan Tuhan. Kita harus bergerak bersama dengan Tuhan. Ada kelompok orang Israel yang merasa nyaman di satu titik.
Dan mereka tidak mau bergerak lagi. Dan Alkitab berkata mereka akhirnya mati di padang gurun. Makanya saya setuju motonya, change or die. Berubah atau mati. Tepuk pundak orang kiri kananmu, berubah. Berubah. Yang tadinya pelit sekarang jadi apa? Murah hati. Amin. Yang tadinya parmun parpada muncung bawel, sekarang jadi apa? Suka memuji-muji Tuhan. Saya melihat almarhumah mama saya hidupnya berubah. Wanita itu luar biasa. Mama saya itu saudara, ada uang ngomel, nggak ada uang, lebih ngomel lagi saudara. Hidupnya mengeluh terus, ngomel terus. Tapi ketika dia bertobat, berubah. Dia menjadi seorang wanita yang suka memuji-muji Tuhan. Dan itu yang mengubah hidup kami. Sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Karena kami melihat perubahan terjadi dalam kehidupan mama. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan mengubah hidup setiap kita. From glory to the greater glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari iman kepada satu iman yang lebih besar lagi. Dan hidup orang Kristen itu adalah hidup yang move on. Dari glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu iman kepada iman. Berubah. Berubah. Nah, perubahan yang kedua yang mereka harus hadapi adalah perubahan pola makan. Tadinya setiap hari Tuhan supply mana. Perhatikan, Tuhan tidak pernah lupa dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati orang Israel. Dan Tuhan yang sama tidak pernah lupa dan tidak pernah terlambat untuk memberkati setiap kita. Setiap hari tidak pernah lupa. Berkatnya baru setiap hari. Tuhan gak pernah kasih berkat basi. Tuhan gak pernah kasih berkat kemarin. Berkatnya new every morning. Baru setiap hari. Tidak pernah lupa dan tidak pernah terlambat. Sekarang masalahnya setiap hari ada supply dari surga. Selama 40 tahun tidak pernah terlambat. Tapi sekarang Alkitab berkata, mana berhenti. Mana stop. Berarti mereka harus makan dengan mengolah tanah Kanaan. Mereka harus makan dengan bekerja mengelola tanah Kanaan. Secara jujur, gak gampang loh menghadapi perubahan seperti itu. Gak gampang. Saya mau beritahu, mungkin hari-hari ini mana dalam hidupmu berhenti. Satu pekerjaan stop, gak usah takut. Ada kantor lebih besar lagi. Tuhan sediakan buat setiap kita. Ketika satu berkat stop, percaya ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saudara, ketika mana berhenti, apakah berkat Tuhan berhenti? No, masih ada Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Saya percaya ketika satu mana berhenti dalam hidup saudara, Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita. Ada berkat yang baru Tuhan sediakan buat setiap kita. Saya merasa ada berkat baru bagi jemaat di tempat ini. Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk pundak 5 orang setuju sepakat katakan berkat baru untukmu. Berkat baru untukmu. Berkat baru untukmu. Percayalah. Ketika satu proyek berhenti, ada proyek yang baru. Ada satu kantor berhenti, ada kantor yang baru. Tuhan sediakan buat setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Satu pekerjaan berhenti, ada pekerjaan yang baru. Yang Tuhan siapkan yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Untuk setiap kita. Amin. Mana itu berhenti? Nah, Alkitab berkata, mereka menghadapi tantangan. Yang pertama adalah perubahan. Tantangan besar kedua yang mereka hadapi adalah tanah Kanaan. Di tanah Kanaan berdiam orang raksasa. Semua orang raksasa ini ahli perang. Pinter perang. Dan sebelum mereka harus masuk menghadapi orang Kanaan, ada tembok Yeriko yang tidak pernah bisa dirobohkan oleh siapapun juga. Saudara kasihan ya. Di depan ada kesempatan. Di depan ada berkat. Di depan apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita impikan sudah di depan mata. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk meraihnya. Kita tidak punya kemampuan. Kita tidak punya daya untuk mendapatkannya. Alkitab berkata, masalahnya adalah orang Israel generasi yang baru ini tidak bisa berperang. Musuhnya raksasa, ahli perang, ada tembok yang besar, yang kokoh.
Sebenarnya mereka nggak bisa berperang. Generasi yang lama yang sudah mati itu bisa berperang. Alkitab berkata mereka tentara, mereka prajurit. Dan mereka sudah tewas semua. Dihukum Tuhan di padang gurun. Sekarang generasi yang baru ini generasi yang tidak bisa berperang. Mereka bukan prajurit. Aduh, ngenes ya, ngenes. Ngerti kata ngenes gak ya? Aduh, di depan ada kesempatan. Di depan ada berkat. Di depan ada janji Tuhan. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk meraihnya. Tapi saya mau beritahu saudara. Apapun krisis yang kau alami, Tuhan selalu punya jalan untuk menolong setiap kita. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati setiap kita. Alkitab berkata, Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan berbicara kepada Yosua. Saya percaya, ketika engkau mengalami krisis, engkau tidak tahu harus berbuat apa. Engkau tidak punya kekuatan untuk meraih cita-citamu. Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk menolong setiap kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk menasihati kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang memberikan petunjuk kepada kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan menuntun langkah kita. Sehingga kita boleh menemukan jalan keluar. Alkitab berkata, Tuhan berbicara dua hal kepada Yosua. Yang pertama Tuhan bilang, ambil pisau. Kemudian asah pisau itu dan sunat mereka. Hal yang pertama, Yosua harus menyunat orang Israel generasi yang baru ini. Disunat. Saudara sekalian, sunat itu penting dalam Alkitab. Sunat adalah tanda perjanjian Tuhan dengan manusia. Satu covenant antara Tuhan dengan manusia. Sunat itu penting. Seorang anak harus disunat oleh orang tuanya pada waktu dia berumur 8 hari. Tuhan katakan karena orang tua mereka sudah mati semua. Tuhan bilang, Yosua, you sunat mereka. Kamu sunat mereka semua. Saudara, saya mau beritahu, sunat itu menyakitkan. Sunat itu painful. Saudara bayangkan, mereka bukan berumur 8 hari. Bagi anak umur 8 hari, sunat tidak menyakitkan. Tapi kalau orang sudah umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang paling tua berumur berapa? 40 tahun. Disunat itu sakit, saudara. Saudara bayangkan, sunat itu menyakitkan. Cara mereka disunat tidak seperti zaman sekarang. Sekarang sunat nggak sakit Pak Willy. Nggak sakit. Nggak sakit. Ada obat bius. Ada painkiller. Ada betul nggak? Ada macam-macam. Gampang. Ada antibiotik. Nggak sakit. Tapi zaman dulu sudah tahu cara sunatnya gimana. Tuhan bilang ambil batu. Terus batunya dia apa? Diasah. Jadi tajam terus dipotong. Sakit. Nggak ada antibiotik. Nggak ada obat bius, nggak ada painkiller, saudara. Sakitnya minta ampun. Nah, kita bilang harus disunat, dipotong. Saya mau beritahu saudara, prinsip sunat yang pertama itu menyakitkan. Menyakitkan. Yang kedua, yang disunat adalah daging yang tidak berfungsi. Daging yang tidak penting. Ada banyak kedagingan kita yang menghalangi Tuhan memberkati hidup kita. Ada banyak kedagingan kita yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada banyak kedagingan kita yang menghalangi Tuhan memakai hidup setiap kita. Maka dari itu kedagingan itu harus disunat. Mungkin salah satunya Tuhan perlu menyunat keegoisan kita. Apa saudara? Keegoisan kita. Manusia itu egois. Terutama laki-laki. Kecuali saya, saudara. Laki-laki itu egois banget. Selalu mau menang sendiri. Betul gak ibu-ibu ya? Betul gak tanya Bu Syok? Mau menang sendiri. Mau ambil sambal, Syok. Sambal. Syok. Air minum. Egois banget. Egois laki-laki. Laki-laki itu egois benar saudara. Kalau suami istri debat, yang menang siapa? Suami. Gua dong. Orang yang egois kata utamanya adalah saya. Kalau doa Tuhan berkati, saya. Keluarga. Sebodok, mau mati-mati kayak lu. Mau hancur-hancur kayak lu. Yang penting gua selamat. Orang egois. Saya mau beritahu saudara. Keegoisan membuat kita tidak bisa diberkati Tuhan. Saya belajar dari Paulus. Kalau Anda mau melayani Tuhan,
Anda tidak boleh egois. Paulus itu punya 3 prioritas dalam hidupnya. Yang pertama Tuhan. Yang kedua sesama. Baru yang ketiga dirinya sendiri. Dan masih ingat perintah besar yang Tuhan berikan. The greatest commandment. Tuhan katakan kasihilah siapa? Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu. Baru kasihilah dirimu sendiri. Siapa? Tuhan. Tunjuk sesamamu. Baru dirimu sendiri. Kita balik. Yang kita cintai pertama siapa? Diri kita sendiri. Baru kemudian Tuhan. Baru kemudian orang lain. Saudara, rumah tangga hancur. Karena egois. Betul nggak? Kalau orang egois nggak ada menangnya. Nggak ada kalahnya. Selalu dia paling menang. Dia paling unggul. Dan Tuhan harus potong egois kita. Tas! Wow, sakit. Gak enak. Atau mungkin saya belajar, Tuhan harus mensunat kesombongan kita. Orang sombong tuh gak sadar dia sombong. Banyak sekarang orang sombong gak perlu kaya loh saudara. Bagi saya ini Pak Roni ini termasuk rendah hati loh ya. Pengusaha sukses, gembala hebat, suara emas ya. Semua bapak teladan, suami terbaik, wow semua. Saya tadi juga dokter juga saudara. Bagi yang perlu obat-obatan tanya Pak Roni, dia ahli medis, apoteker hebat saudara. Obat-obat dia tahu semua. Apalagi yang kurang, betul nggak? Biasanya orang kalau gitu, loh dapat kaya, wah kecil loh, nggak apa ya sama lo. Tapi saudara, orang itu sombong. Dan hebatnya ya, orang sombong tuh nggak perlu kaya. Sudah jelek, miskin, bodoh, goblok, sombong lagi saudara. Udah jelek, miskin, goblok, masuk neraka, sombong lagi saudara. Itu namanya gak tahu diri saudara. Saya mau beritahu saudara, benar saya kenal banyak, kita bicara dari hati ke hati ya. Saya banyak kenal orang kaya lama. Dan orang kaya itu kalau kaya, itu gak sombong. Yang sombong tau gak siapa? Yang setengah-setengah kaya itu saudara. Benar. Ya OKB itu. Benar loh. Baru pakai tas Louis Vuitton aja udah. Tuhan Yesus. Kesian saudara. Sombong banget. Baru cincin berliannya 1 aja udah. Saudara sekalian. Alamak. Saya mau beritahu saudara sombong. Dan Tuhan benci dengan orang sombong. Tuhan menentang orang sombong. Orang sombong tidak akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, orang sombong gak bisa masuk surga. Pintunya kecil, kepalanya besar, gak bisa masuk saudara. Nah saya mau perlu dikempesin sama Tuhan. Amin. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan. Kenapa saya tahu? Saya dulu bos. Bekas orang sombong. Saya itu dulu sombong. Pak Roni tahu ya, saya sekolah itu pinter Pak. Kelihatan kamu orang pinter, dia kan kelihatan ya. Saya itu sekolah selalu juara kelas. Dari SD sampai SMA. Selalu juara kelas. Dan saya sombong loh. Saya gak bergaul dengan orang-orang oon, dodol, saudara. Yang goblok-goblok, sorry lu gak level sama gua. Dodol, oon, dongok, sana lu saudara. Yang pinter-pinter, ini grup gua. Saya nganggap enteng orang bodoh. Saya gak bergaul, saya underestimate. Saya ngomong kasar sama mereka. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Kesombongan harus disunat. Dan itu menyakitkan. Sudah tahu gimana cara Tuhan sunat kesombongan kita? Caranya gampang. Kita dilecehkan, kita nggak dihargai, dan kita dianggap enteng. Saya kasih tes ya. Kalau Anda dihina, Anda marah. Berarti Anda masih sombong. Kalau Anda tidak dihargai, Anda marah. Itu tandanya Anda masih sombong. Benar-benar. Kalau Anda tiba-tiba Anda datang di Glow. Pada asyirnya ada 25 orang tadi saya lihat saudara. Dari bawah sampai atas semua ada asyir saudara. Ini gereja luar biasa saudara. Benar. Nah kalau Anda merasa tidak disambut. Berarti Anda sombong. Betul nggak? Kalau misalnya Anda datang sama Pak Roni dia bilang. Anda marah. Itu artinya Anda masih sombong. Tuhan sunat kesombongan. Kita dilecehkan. Kita nggak dihargai. Kita dipermalukan. Sakit. Tapi itu cara Tuhan menyunat kesombongan kita. Amin. Yang ketiga mungkin Tuhan perlu menyunat ketidaksabaran kita.
Saya katakan tadi pagi, salah satu masalah manusia sekarang adalah gak sabar. Kita mau semuanya serba instan. Kita mau semuanya serba cepat. Saudara, generasi sekarang mencari cara cepat menjadi kaya. Cara cepat menjadi sukses. Cara cepat menjadi terkenal. Gak ada cara cepat. Orang selalu melihat hasil. Tapi orang tidak pernah melihat proses. Proses itu menyakitkan. Proses itu gak enak. Tidak ada hasil tanpa yang namanya proses. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi sekarang gak mau jalani proses. Kita mau hasil, kita mau cepat. Saya baru pulang dari Amerika. Internet di Amerika itu cepat sekali. Begitu diketik muncul langsung saudara. Wih cepat sekali, semuanya di Amerika serba cepat. Nah orang paling gak sabar kalau menunggu. Misalnya Anda lagi mau ketik BBM. Terus buffering, putar. Anda komplain kan? Tulis di PP-mu apa? Lemot. Betul gak saudara? Orang tuh maunya serba cepat. Kalau bisa belum diketik, yang terima sudah baca saudara ya. Kita mau serba cepat. Cepat. No sayang. Kita harus belajar untuk apa sekarang? Sabar. Banyak anak-anak muda datang sama saya. Mereka bilang, Om gimana caranya jadi hamba Tuhan yang diberkati Tuhan? Caranya gampang. Sabar. Ada proses. Gimana caranya punya gereja besar? Gampang. Sabar. Jalani proses. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sabar. Mungkin kita gak sabar. Saya ini orang gak sabar. Saya orang pemarah, emosional. Saya orangnya pemarah. Disundut dikit marah. Saya gampang meledak. Gampang sekali meledak sudah. Benar. Gampang sekali meledak. Saya bergumul loh. Saya tahu itu gak bagus. Saya tahu melukai banyak orang. Saya ini tahu ini sifatnya tidak bagus. Saya kepingin tidak sabar. Tapi gak bisa. Saya mau ganti nama jadi Pak Sabar Lutan saudara. Tapi banyak orang namanya Pak Sabar. Tapi gak sabar. Saya punya teman namanya Sabar Menanti Huta Galung. Tapi orangnya gak sabar saudara. Saya pikir apa saya pindah ke Solo ya. Bagi saya orang paling sabar tuh orang Solo. Orang Solo jalan ngono lele. Sabar banget. Tapi jangan salah. Orang Solo kalau geleng belum tentu tidak. Kalau ngangguk belum tentu iya. Orang Solo kerisnya di belakang. Ditusuk dari belakang mati juga. Betul gak saudara? Nah saya mau beritahu saudara. Sabar. Saudara teman bilang gini, Pak, Anda mau sabar gampang. Menikah. Kalau Anda menikah, istri atau suamimu akan membuat engkau sabar. Dan teori itu benar. Ternyata suami-suami mau sabar gampang. Menikah. Istrimu akan membuat engkau jadi sabar. Habis kebaktian, engkau bilang sama istrimu, ini kan enak makan siang ya. Kau bilang, Ma, berdua di mobil. Kita lunch yuk. Kita makan siang yuk. Lu mau makan di mana, Ma? Karena dia leher, dia yang memutuskan. Nah, kita tanya, lu mau makan di mana? Istri kita jawab, terserah. Kita makan sabu-sabu ya. Steam, sehat, rebus-rebus. Istri kita bilang, hah? Rebus-rebus? Gua gak mau. Itu bukan kenyang, kembung katanya saudara. Gua gak mau. Jadi kita tanya, oke. Kalau lu ngomong steamboat, sabu-sabu, lu mau apa? Dia jawab, terserah. Kita makan Jepang ya. Sashimi. Di Pik ada sashimi, restoran Jepang baru buka. Sashiminya top. Istri bilang, lu mau makan sashimi? Lu gak baca di Facebook? Itu salmonnya ada ugat-ugat. Ada apa namanya? Cacing-cacing. Gue geli. Gue mau Jepang, gue mau sashimi, gue gak mau. Jadinya lu mau makan apa? Dia jawab apa? Makanya suami pegang suami, istri pegang suami bilang, sabar sama gue ya Pak ya. Sabar sama gue ya Pak ya. Nah saya mau beritahu saudara. Tuhan potong. Gak enak. Gak menyenangkan. Tapi itu cara Tuhan menyunat hidup setiap kita. Sakit. Gak gampang. Daging yang tidak perlu harus disunat oleh Tuhan. Saudara perhatikan. Orang disunat itu ketika umur 8 hari. Bukan ketika sudah tua. Saudara saya mau beritahu. Kenapa Tuhan suruh sunat mereka? Apa yang tadinya gagal dilakukan di umur 8 hari. Tuhan pulihkan kembali. Kenapa Tuhan suruh mereka disunat? Salah satu alasan yang kedua adalah supaya Tuhan ingin memulihkan apa yang sudah hilang di masa lalu.
Tuhan ingin memulihkan apa yang sudah tidak dilakukan, yang gagal dilakukan di masa lalu. Makanya Gilgal artinya hari ini setelah Mesir sudah kuhapuskan daripadamu. Kata Gilgal itu artinya roll away. Di apa? Di roll away itu apa ya? Diputar, dihapuskan. Jadi memori lalu itu sudah berlalu. Yang sudah lama itu sudah berlalu. Yang baru Tuhan sediakan buat setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi semua dosa masa lalu kita, kesalahan masa lalu kita, kegagalan masa lalu kita, semuanya sudah di roll away, sudah diputar oleh Tuhan. Ada hal yang baru, ada hal yang baru, ada hal yang baru. Makanya Tuhan katakan hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Hari ini telah kuhapuskan semua kesalahan masa lalumu. Karena ada berkat yang baru Tuhan sediakan buat setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Tuhan bilang sama Yosua, minta waktu dikit lagi. Tuhan bilang sama Yosua, saudara bayangkan, di depan ada raksasa, ada tembok yang besar. Mereka tidak bisa berperang. Mereka bukan prajurit. Dan juga baru selesai disunat. Jalan aja sulit. Gimana mau perang? Gimana mau meruntuhkan tembok? Tapi Tuhan punya ide. Tuhan punya jalan. Tuhan bilang sama Yosua gampang. Ajar mereka mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Kelilingin. Saya mau tanya. Orang gak bisa perang bisa jalan keliling tembok gak? Bisa. Orang baru disunat bisa keliling tembok gak? Bisa. Hari yang pertama keliling. Udah keliling istirahat. Gampang. Hari yang kedua keliling lagi. Habis keliling apa? Istirahat. Hari yang ketiga begitu lagi. Mungkin orang Kanaan bilang, gelo nih orang kali ya saudara. Ini mau perang atau mau kelilingan? Dan akhirnya di hari yang ketujuh Tuhan suruh mereka bersorak. Dan ketika mereka bersorak, Alkitab berkata, tembok itu roboh. Apa artinya gini? Tuhan mengajarkan orang Israel untuk tidak berperang secara jasmani. Tapi berperang secara rohani. Musuhmu bukan mertuamu. Musuhmu bukan Ahok. Musuhmu bukan FPI. Musuhmu bukan manusia. Tapi musuh kita adalah roh jahat di udara. Peperangan kita bukan lawan manusia. Peperangan kita bukan secara fisik. Tapi peperangan kita secara rohani. Kalau kau bisa menang secara rohani, jamin kau akan menang secara natural. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan mengajarkan kepada Yosua. Engkau tidak bisa perang, gak apa-apa. Engkau tidak tahu militer, gak apa-apa. Engkau baru disunat, masih lemah, baru sembuh, gak apa-apa. Aku mengajar engkau berperang secara rohani. Kelilingi tembok Yeriko, patahkan semua kuasa setan di tembok Yeriko atas Kanaan. Dan ketika hari yang ketujuh kau bersorak-sorai, kau merayakan, maka tembok itu akan rubuh. Dan saya mau beritahu saya buatkan. Semua tembok-tembok yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saudara akan roboh hari ini. Roboh! Semua tembok-tembok yang menghalangi kesempatan, yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi proyek tender saudara. AC-nya dingin saudara, keren sekali. Kursinya itu mahal sekali. Kursinya itu kalau nggak salah hampir 2 juta. Kayak bioskop 21 saudara. Keren banget. Waktu saya khotbah, semua kepala menghadap ke atas saudara. Alias tidur saudara. Saya bilang sama pendetanya, bro, lu salah pilih kursi bro, saya bilang. Dia bilang kenapa? Mestinya kalau kebaktian pakai kursi bakso saudara. Pakai kursi bakso. Begitu ngantuk langsung jatuh. Makanya itu ibadah sambil berjaga-jaga. Saudara saya mau beritahu musuh kita bukan krisis. Musuh kita adalah kenyamanan. Justru ketika engkau mengalami krisis imanmu stretching. Imanmu jadi luar biasa. Imanmu bisa dipraktekkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah saudara engkau akan melihat mukjizat Tuhan. Ketika engkau mengalami krisis. Orang untuk berdoa. Gak usah ikut seminar doa. Orang untuk bisa berdoa. Gak usah dengar khotbah tentang doa. Begitu krisis kepepet. Kita langsung berdoa. Jadi berdoa yang hebat. Nah saya mau beritahu saudara pepatah berkata. Air yang tenang itu apa? Menghanyutkan. Ada banyak orang kesan sudah jauh dari Tuhan. Sudah tinggalkan Tuhan bukan ketika dia lagi masalah. Tapi ketika keadaan sudah nyaman. Bisnis lancar,
Kantau oke, keluarga baik-baik, suami jina. Lupa diri saudara. Ada berapa banyak orang jujur. Orang sekarang iblis punya satu teori. Orang Kristen dibuat hancur bukan oleh masalah. Tapi orang Kristen dibuat hancur oleh apa? Kenyamanan. Buat nyaman aja. Saudara kebaktian sini nyaman. Pendetanya suaranya keren. Kayak Tom Jones saudara. Keren banget. Ganteng. Apalagi yang khotbah mirip Sun Jong-ki. Keren banget. Apalagi kurang nyaman. Saya mau beritahu saudara. Kenyamanan itu menghancurkan kita. Membuat kita hanyut. Membuat kita lupa diri. Membuat kita menjauh dari Tuhan. Makanya Tuhan baik. Tuhan kirim buaya. Supaya kita boleh balik lagi. Datang sama Tuhan. Tuhan kirim krisis. Supaya kita boleh datang lagi sama Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian. Perubahan. Itu membuat orang takut. Padahal esensi hidup orang Kristen adalah perubahan. Kalau Anda bicara kekristenan tandanya apa? Perubahan. Kata pertobatan dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Yang artinya the change of mind. Perubahan cara berpikir. Kata bertobat saja sudah berbicara tentang perubahan. Apa tandanya ada orang Kristen? Bukan seberapa hebat Anda berbahasa roh. Saya berbahasa roh. Bukan seberapa hebat Anda mengangkat tangan memuji Tuhan. Tapi tanda kekristenan adalah seberapa banyak perubahan terjadi dalam hidup Anda. Saya kagum juga loh. Pak Roni lagi mabok bisa nyanyi ya. Jadi kita konotasinya biar mabok semua bisa nyanyi saudara ya. Tapi mabok dalam roh saudara, amin. Bukan mabok anggur. Nah saya mau beritahu jemaat Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Saya mau beritahu jemaat Tuhan hari-hari ini saudara. Kita belajar. Kenyamanan itu musuh kita. Belajar saudara. Nah saya mau beritahu saudara bakti orang Israel. Mereka harus berubah. Dan esensi kekristenan itu perubahan. Ada banyak orang yang tidak mau berubah. Karena mereka takut berubah. Orang itu suka yang namanya petahana. Apa? Incumbent. Yang lama. Aku masih seperti yang dulu. Susah untuk berubah. Mengubah satu kebiasaan itu gak gampang loh. Gak gampang mengubah satu kebiasaan. Gak tahu saya pernah cerita gak ya. Saya punya teman mau cerai. Gara-gara kebiasaan. Kebiasaan mencet odol saudara. Si istri dari latar belakang keluarga turunan Belanda. Mencet odol tuh rapi, dari bawah rapi banget. Si suami turunan Chinese Toto. Pencet dari mana saja halal, yang penting keluar saudara. Nah ini jadi masalah, kebiasaan. Si istri bilang, papi kalau kamu pencet odol tolong yang rapi ya. Bagi suami bilang, lu cerewet banget, odol aja lu masalahkan. Yang penting gua satu box gua bisa beli buat lu. Odol masalah kecil. Odol gak ada artinya. Tapi Bapak ini salah. Ini masalah kebiasaan. Dan mengubah satu kebiasaan itu gak gampang. Tapi saya mau beritahu saudara. Kalau Anda mau berubah, berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup Anda. Perhatikan di Alkitab. Ada orang-orang Israel yang tidak mau bergerak bersama dengan Tuhan. Saya buat satu pernyataan ya. Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita tidak berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan kita mengadakan perubahan. Karena dia bukan Tuhan yang statis. Dia Tuhan yang dinamis. Dia Tuhan yang bergerak. Dia Tuhan yang move on. Makanya saudara jangan tinggal tetap dalam kondisimu. Move on. Bergerak terus. Baru diputusin cowok aja bilang aku gak mau kawin. Kasihan. Move on baby. Move on. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Kita harus bergerak bersama dengan Tuhan. Kita harus move bersama dengan Tuhan. Kita harus bergerak bersama dengan Tuhan. Ada kelompok orang Israel yang merasa nyaman di satu titik. Dan mereka tidak mau bergerak lagi. Dan Alkitab berkata mereka akhirnya mati di padang gurun. Makanya saya setuju motonya. Change or die. Berubah atau mati. Tepuk pundak orang kiri kananmu. Berubah. Yang tadinya pelit sekarang jadi apa? Murah hati. Amin. Yang tadinya parmun perbada muncung bawel. Sekarang jadi apa? Suka memuji-muji Tuhan. Saya melihat almarhumah mama saya hidupnya berubah. Wanita itu luar biasa. Mama saya itu saudara ada uang ngomel. Gak ada uang lebih ngomel lagi saudara.
Hidupnya mengeluh terus, ngomel terus. Tapi ketika dia bertobat, berubah. Dia menjadi seorang wanita yang suka memuji-muji Tuhan. Dan itu yang mengubah hidup kami. Sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Karena kami melihat perubahan terjadi dalam kehidupan Mama. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan mengubah hidup setiap kita. From glory to the greater glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari iman kepada satu iman yang lebih besar lagi. Dan hidup orang Kristen itu adalah hidup yang move on. Dari glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu iman kepada iman. Berubah. Berubah. Nah, perubahan yang kedua yang mereka harus hadapi adalah perubahan pola makan. Tadinya setiap hari Tuhan supply mana. Perhatikan, Tuhan tidak pernah lupa dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati orang Israel. Dan Tuhan yang sama tidak pernah lupa dan tidak pernah terlambat untuk memberkati setiap kita. Setiap hari tidak pernah lupa. Berkatnya baru setiap hari. Tuhan gak pernah kasih berkat basi. Tuhan gak pernah kasih berkat kemarin. Berkatnya new every morning. Baru setiap hari. Tidak pernah lupa dan tidak pernah terlambat. Sekarang masalahnya setiap hari ada supply dari surga. Selama 40 tahun tidak pernah terlambat. Tapi sekarang Alkitab berkata, mana berhenti. Mana stop. Berarti mereka harus makan dengan mengolah tanah Kanaan. Mereka harus makan dengan bekerja mengelola tanah Kanaan. Secara jujur, gak gampang loh menghadapi perubahan seperti itu. Gak gampang. Saya mau beritahu, mungkin hari-hari ini mana dalam hidupmu berhenti. Satu pekerjaan stop, gak usah takut. Ada kantor lebih besar lagi, Tuhan sediakan buat setiap kita. Ketika satu berkat stop, percaya ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saudara, ketika mana berhenti, apakah berkat Tuhan berhenti? No, masih ada Kanaan. Berkat baru untukmu, berkat baru untukmu, percayalah. Ketika satu proyek berhenti, ada proyek yang baru. Ada satu kantor berhenti, ada kantor yang baru. Tuhan sediakan buat setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Satu pekerjaan berhenti, ada pekerjaan yang baru. Yang Tuhan siapkan yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Untuk setiap kita, amin. Mana itu berhenti? Nah, Alkitab berkata, mereka menghadapi tantangan. Yang pertama adalah perubahan. Tantangan besar kedua yang mereka hadapi adalah tanah Kanaan. Di tanah Kanaan berdiam orang raksasa. Semua orang raksasa ini ahli perang, pintar perang. Dan sebelum mereka harus masuk menghadapi orang Kanaan, ada tembok Yeriko yang tidak pernah bisa dirobohkan oleh siapapun juga. Saudara, kasihannya, di depan ada kesempatan. Di depan ada berkat. Di depan apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita impikan sudah di depan mata. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk meraihnya. Kita tidak punya kemampuan. Kita tidak punya daya untuk mendapatkannya. Alkitab berkata, masalahnya adalah orang Israel generasi yang baru ini tidak bisa berperang. Musuhnya raksasa, ahli perang. Ada tembok yang besar, yang kokoh. Sebenarnya mereka nggak bisa berperang. Generasi yang lama yang sudah mati itu bisa berperang. Alkitab berkata mereka tentara, mereka prajurit. Dan mereka sudah tewas semua. Dihukum Tuhan di padang gurun. Sekarang generasi yang baru ini generasi yang tidak bisa berperang. Mereka bukan prajurit. Aduh, ngenes ya, ngenes. Ngerti kata ngenes gak ya? Aduh, di depan ada kesempatan. Di depan ada berkat. Di depan ada janji Tuhan. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk meraihnya. Tapi saya mau beritahu saudara. Apapun krisis yang kau alami, Tuhan selalu punya jalan untuk menolong setiap kita.
Tuhan selalu punya cara untuk memberkati setiap kita. Alkitab berkata, Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan berbicara kepada Yosua. Saya percaya, ketika engkau mengalami krisis, engkau tidak tahu harus berbuat apa. Engkau tidak punya kekuatan untuk meraih cita-citamu. Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk menolong setiap kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk menasihati kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang memberikan petunjuk kepada kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan menuntun langkah kita. Sehingga kita boleh menemukan jalan keluar. Alkitab berkata, Tuhan berbicara dua hal kepada Yosua. Yang pertama Tuhan bilang, ambil pisau. Kemudian asah pisau itu dan sunat mereka. Sunat itu penting dalam Alkitab. Sunat adalah tanda perjanjian Tuhan dengan manusia. Satu covenant antara Tuhan dengan manusia. Sunat itu penting. Seorang anak harus disunat oleh orang tuanya pada waktu dia berumur 8 hari. Tuhan katakan karena orang tua mereka sudah mati semua. Tuhan bilang, Yosua, you sunat mereka. Kamu sunat mereka semua. Saudara, saya mau beritahu, sunat itu menyakitkan. Sunat itu painful. Saudara bayangkan, mereka bukan berumur 8 hari. Bagi anak umur 8 hari, sunat tidak menyakitkan. Tapi kalau orang sudah umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang paling tua berumur berapa? 40 tahun. Disunat itu sakit, saudara. Saudara bayangkan, sunat itu menyakitkan. Cara mereka disunat, tidak seperti zaman sekarang. Sekarang sunat nggak sakit, Pak Willy. Nggak sakit, nggak sakit. Ada obat bius, ada painkiller, ada betul nggak? Ada macam-macam, gampang. Ada antibiotik, nggak sakit. Tapi zaman dulu sudah tahu cara sunatnya gimana. Tuhan bilang ambil batu, terus batunya dia apa? Diasah. Jadi tajam, terus dipotong. Au! Sakit. Nggak ada antibiotik, nggak ada obat bius, nggak ada painkiller, saudara. Sakitnya minta ampun. Nah, kita bilang harus disunat, dipotong. Saya mau beritahu saudara, prinsip sunat yang pertama itu menyakitkan. Menyakitkan. Yang kedua, yang disunat adalah daging yang tidak berfungsi. Daging yang tidak penting. Ada banyak kedagingan kita yang menghalangi Tuhan memberkati hidup kita. Ada banyak kedagingan kita yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada banyak kedagingan kita yang menghalangi Tuhan memakai hidup setiap kita. Maka dari itu kedagingan itu harus disunat. Mungkin salah satunya Tuhan perlu menyunat keegoisan kita. Apa saudara? Keegoisan kita. Manusia itu egois. Terutama laki-laki. Kecuali saya, saudara. Laki-laki itu egois banget. Selalu mau menang sendiri. Betul gak ibu-ibu ya? Betul gak tanya Bu Syok? Mau menang sendiri. Mau ambil sambal, Syok. Sambal. Syok. Air minum. Egois banget. Egois laki-laki. Laki-laki itu egois benar, saudara. Kalau suami istri debat, yang menang siapa? Suami. Gua dong. Orang yang egois kata utamanya adalah saya. Kalau doa Tuhan berkati, saya. Keluarga, kendaraan, perusahaan, pabrik. Orang lain masa bodoh, mau mati-mati kayak lu. Mau hancur-hancur kayak lu, yang penting gua selamat. Orang egois. Saya mau beritahu saudara, keegoisan membuat kita tidak bisa diberkati Tuhan. Saya belajar dari Paulus. Kalau Anda mau melayani Tuhan, Anda tidak boleh egois. Paulus itu punya 3 prioritas dalam hidupnya. Yang pertama Tuhan. Yang kedua sesama. Baru yang ketiga dirinya sendiri. Dan masih ingat perintah besar yang Tuhan berikan. The greatest commandment. Tuhan katakan kasihilah siapa? Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu. Baru kasihilah dirimu sendiri. Siapa? Tuhan. Tunjuk sesamamu. Baru dirimu sendiri. Kita balik. Yang kita cintai pertama siapa? Diri kita sendiri. Baru kemudian Tuhan.
Baru kemudian orang lain. Saudara, rumah tangga hancur karena egois. Betul nggak? Kalau orang egois nggak ada menangnya, nggak ada kalahnya. Selalu dia paling menang, dia paling unggul. Dan Tuhan harus potong egois kita. Tas! Mungkin saya belajar, Tuhan harus mensunat kesombongan kita. Orang sombong tuh nggak sadar dia sombong. Banyak sekarang orang sombong nggak perlu kaya loh saudara. Bagi saya ini Pak Roni ini termasuk rendah hati loh ya. Pengusaha sukses, gembala hebat, suara emas ya. Semua bapak teladan, suami terbaik, wow semua. Saya tadi juga dokter juga saudara. Bagi yang perlu obat-obatan tanya Pak Roni, dia ahli medis, apoteker hebat saudara. Obat-obat dia tahu semua. Apalagi yang kurang, betul nggak? Biasanya orang kalau gitu, loh dapat kaya, wah kecil loh, apa sama lo. Tapi saudara, orang itu sombong. Dan hebatnya ya, orang sombong tuh nggak perlu kaya. Sudah jelek, miskin, bodoh, goblok, apa? Sombong lagi saudara. Udah jelek, miskin, goblok, masuk neraka, sombong lagi saudara. Itu namanya nggak tahu diri saudara. Saya mau beritahu saudara, benar saya kenal banyak, kita bicara dari hati ke hati ya. Saya banyak kenal orang kaya lama. Dan orang kaya itu kalau kaya, itu nggak sombong. Yang sombong tuh nggak siapa? Yang setengah-setengah kaya itu saudara. Benar. Ya OKB itu. Benar loh. Benar loh. Baru pakai tas Louis Vuitton aja udah. Itu Tuhan Yesus. Kasihan saudara. Sombong banget. Baru cincin berliannya satu aja udah. Saudara sekalian. Alamak. Saya mau beritahu saudara sombong. Dan Tuhan benci dengan orang sombong. Tuhan menentang orang sombong. Orang sombong tidak akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, orang sombong gak bisa masuk surga. Pintunya kecil, kepalanya besar, gak bisa masuk saudara. Nah saya mau perlu dikempesin sama Tuhan. Amin. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan. Kenapa saya tahu? Saya dulu bos. Bekas orang sombong. Saya itu dulu sombong. Pak Roni tahu ya, saya sekolah itu pinter Pak. Kelihatan kamu orang pinter, dia kan kelihatan ya. Saya itu sekolah selalu juara kelas. Dari SD sampai SMA selalu juara kelas. Dan saya sombong loh. Saya gak bergaul dengan orang-orang on, dodol saudara. Yang goblok-goblok, sorry lu gak level sama gua. Dodol, on, dongok, sana lu saudara. Yang pinter-pinter, ini grup gua. Saya nganggap enteng orang bodoh. Saya gak bergaul, saya underestimate. Saya ngomong kasar sama mereka. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Kesombongan harus disunat. Dan itu menyakitkan. Sudah tahu gimana cara Tuhan sunat kesombongan kita? Caranya gampang. Kita dilecehkan, kita gak dihargai, dan kita dianggap enteng. Saya kasih tes ya. Kalau Anda dihina, Anda marah. Berarti Anda masih sombong. Kalau Anda tidak dihargai, Anda marah. Itu tandanya Anda masih sombong. Benar-benar. Kalau Anda tiba-tiba Anda datang di Glow. Pada asyirnya ada 25 orang tadi saya lihat saudara. Dari bawah sampai atas semua ada asyir saudara. Ini gereja luar biasa saudara. Benar. Nah kalau Anda merasa tidak disambut, berarti Anda sombong. Betul nggak? Kalau misalnya Anda datang sama Pak Roni dia bilang, Anda marah. Itu artinya Anda masih sombong. Tuhan sunat kesombongan. Kita dilecehkan. Kita nggak dihargai. Kita dipermalukan. Sakit. Tapi itu cara Tuhan menyunat kesombongan kita. Amin. Yang ketiga mungkin Tuhan perlu menyunat ketidaksabaran kita. Saya katakan tadi pagi, salah satu masalah manusia sekarang adalah gak sabar. Kita mau semuanya serba instan. Kita mau semuanya serba cepat. Saudara, generasi sekarang mencari cara cepat menjadi kaya. Cara cepat menjadi sukses. Cara cepat menjadi terkenal. Gak ada cara cepat. Orang selalu melihat hasil. Tapi orang tidak pernah melihat proses. Proses itu menyakitkan. Proses itu gak enak. Tidak ada hasil tanpa yang namanya proses. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi sekarang gak mau jalani proses. Kita mau hasil, kita mau cepat. Saya baru pulang dari Amerika. Internet di Amerika itu cepat sekali.
Begitu diketik muncul langsung saudara. Wih cepat sekali, semuanya di Amerika serba cepat. Nah orang paling gak sabar kalau menunggu. Misalnya Anda lagi mau ketik BBM, terus buffering, putar. Anda komplain kan, tulis di PP-mu apa, lemot. Betul gak saudara? Orang tuh maunya serba cepat. Kalau bisa belum diketik, yang terima sudah baca saudara ya. Kita mau serba cepat. No sayang. Kita harus belajar untuk apa sekarang? Sabar. Banyak anak-anak muda datang sama saya, mereka bilang, Om, gimana caranya jadi hamba Tuhan yang diberkati Tuhan? Caranya gampang, sabar. Ada proses. Gimana caranya punya gereja besar? Gampang, sabar. Jalani proses. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sabar. Gak mungkin kita gak sabar. Saya ini orang gak sabar. Saya orang pemarah, emosional. Saya orangnya pemarah, disundut dikit marah. Saya gampang meledak. Gampang sekali meledak sudah. Benar. Gampang sekali meledak. Saya bergumul loh. Saya tahu itu gak bagus. Saya tahu melukai banyak orang. Saya ini tahu ini sifat yang tidak bagus. Saya belum tentu, iya. Orang Solo Kristen di belakang. Ada tusuk dari belakang, mati juga. Betul gak saudara? Nah saya mau beritahu saudara. Sabar. Saudara teman bilang gini, Pak, Anda mau sabar gampang. Menikah. Kalau Anda menikah, istri atau suamimu akan membuat engkau sabar. Dan teori itu benar. Ternyata suami-suami mau sabar gampang. Menikah. Istrimu akan membuat engkau jadi sabar. Habis kebaktian, engkau bilang sama istrimu, ini kan enak makan siang ya. Kau bilang, Ma, berdua di mobil. Kita lunch yuk, kita makan siang yuk. Lu mau makan di mana, Ma? Karena dia leher, dia yang memutuskan. Nah, kita tanya, lu mau makan di mana? Istri kita jawab, terserah. Kita makan sabu-sabu ya, steam, sehat, rebus-rebus. Istri kita bilang, hah? Rebus-rebus? Ih, gue gak mau. Itu bukan kenyang, kembung katanya saudara. Gue gak mau. Jadi kita tanya, oke. Kalau lu ngomong steamboat, sabu-sabu, lu mau apa? Dia jawab, terserah. Kita makan Jepang ya. Sashimi. Di Pik ada sashimi, restoran Jepang baru buka. Sashiminya top. Istri kita bilang, lu mau makan sashimi, lu gak baca di Facebook, itu salmonnya ada ugat-ugat, ada apa namanya, cacing, gue gelik, gue mau Jepang, gue mau sashimi, gue gak mau. Jadinya lu mau makan apa? Dia jawab apa? Makanya istri pegang suami bilang, sabar sama gue ya Pak ya, sabar sama gue ya Pak ya. Nah saya mau beritahu saudara, Tuhan potong, gak enak, gak menyenangkan. Tapi itu cara Tuhan menyunat hidup setiap kita. Sakit, gak gampang. Daging yang tidak perlu harus disunat oleh Tuhan. Saudara perhatikan, orang disunat itu ketika umur 8 hari. Bukan ketika sudah tua. Saudara saya mau beritahu, kenapa Tuhan suruh sunat mereka. Apa yang tadinya gagal dilakukan di umur 8 hari, Tuhan pulihkan kembali. Kenapa Tuhan suruh mereka disunat? Salah satu alasan yang kedua adalah supaya Tuhan ingin memulihkan apa yang sudah hilang di masa lalu. Tuhan ingin memulihkan apa yang sudah tidak dilakukan, yang gagal dilakukan di masa lalu. Makanya Gilgal artinya hari ini setelah Mesir sudah kuhapuskan daripadamu. Kata Gilgal itu artinya roll away. Di apa? Di roll away itu apa ya? Diputar. Dihapuskan. Jadi memori lalu itu sudah berlalu. Yang sudah lama itu sudah berlalu. Yang baru Tuhan sediakan buat setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Jadi semua dosa masa lalu kita, kesalahan masa lalu kita, kegagalan masa lalu kita, semuanya sudah di roll away, sudah diputar oleh Tuhan. Ada hal yang baru, ada hal yang baru, ada hal yang baru. Makanya Tuhan katakan, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Hari ini telah kuhapuskan semua kesalahan masa lalumu. Karena ada berkat yang baru. Tuhan sediakan buat setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua. Tuhan bilang sama Yosua. Minta waktu dikit lagi. Tuhan bilang sama Yosua. Saudara bayangkan. Di depan ada raksasa. Ada tembok yang besar. Mereka tidak bisa berperang. Mereka bukan prajurit. Dan juga baru selesai disunat. Jalannya aja sulit. Gimana mau perang? Gimana mau meruntuhkan tembok? Tapi Tuhan punya ide. Tuhan punya jalan. Tuhan bilang sama Yosua gampang. Ajar mereka mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Kelilingin. Saya mau tanya. Orang gak bisa perang bisa jalan keliling tembok gak? Bisa. Orang baru disunat bisa keliling tembok gak? Bisa. Hari yang pertama keliling. Udah keliling istirahat. Gampang. Hari yang kedua keliling lagi. Habis keliling apa? Istirahat. Hari yang ketiga begitu lagi. Mungkin orang keadaan bilang, gelok nih orang kali ya saudara. Ini mau perang atau mau kelilingan? Dan akhirnya di hari yang ketujuh Tuhan suruh mereka bersorak. Dan ketika mereka bersorak, Alkitab berkata, tembok itu roboh. Apa artinya gini? Tuhan mengajarkan orang Israel untuk tidak berperang secara jasmani. Tapi berperang secara rohani. Musuhmu bukan mertuamu. Musuhmu bukan Ahok. Musuhmu bukan FPI. Musuhmu bukan bukan manusia. Tapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Peperangan kita bukan lawan manusia. Peperangan kita bukan secara fisik. Tapi peperangan kita secara rohani. Kalau kau bisa menang secara rohani, jamin kau akan menang secara natural. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan mengajarkan kepada Yosua. Engkau tidak bisa perang, gak apa-apa. Engkau tidak tahu militer, gak apa-apa. Engkau baru disunat, masih lemah, baru sembuh, gak apa-apa. Aku mengajar engkau berperang secara rohani. Kelilingi tembok Yeriko, patahkan semua kuasa setan di tembok Yeriko atas Kanaan. Dan ketika hari yang ketujuh kau bersorak-sorai, kau merayakan, maka tembok itu akan rubuh. Dan saya mau beritahu saya nubuatkan. Semua tembok-tembok yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup saudara akan roboh hari ini. Roboh! Semua tembok-tembok yang menghalangi kesempatan, yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi proyek tender saudara akan roboh. Dan kau akan melihat berkat kau akan jadi milikmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara berperanglah. Bukan secara jasmani. Tapi berperanglah secara rohani. Saya punya teman, punya gereja di Amerika. Gerejanya tuh di depannya ada klub, night club. Saya nginep di sana, bisingnya minta ampun. Orang-orang Meksiko, udah bising sudah. Kita berdoa, bertahun-tahun mereka berdoa, mematahkan semua roh setan atas night club itu. Dan kemarin kita lihat night clubnya tutup. Bangkrut. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin kau kerja. Kau punya bos di kantor resek, jutek, cerewet, saudara. Saya kasih tips ya. Datang ke kantor lebih awal. Kelilingi mejanya 6 hari berturut-turut, saudara. Nanti kau akan melihat bosmu jadi jinak. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bertempur bukan secara jasmani. Tapi bertempur secara rohani. Musuh kita bukan darah dan daging. Para menantu, musuhmu bukan mertuamu. Kalau kau lawan mertua secara fisik, saudara bisa get out dari rumah saudara. Tapi musuhmu adalah roh-roh jahat di udara. Kalau kau menang secara roh, kau akan menang secara natural. Dan tembok-tembok itu akan roboh. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau beritahu saudara. Apapun tembok yang menghalangi berkat Tuhan. Apapun tembok yang menghalangi kuasa Tuhan. Apapun tembok yang menghalangi mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus. Tembok itu roboh. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan akhirnya Alkitab berkata, mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Saya nggak tahu apa tanah Kanaan saudara.
Mungkin rumah tangga yang diberkati, yang bahagia, yang harmonis. Apa yang jadi tanah Kanaan saudara? Mungkin bisnis yang berhasil, yang sukses. Apa tanah Kanaan saudara? Punya pelayanan yang diurapi Tuhan? Saya nggak tahu. Tapi saya percaya, you will possess the land. Engkau akan bisa merebut tanah Kanaan. Engkau akan bisa menduduki tanah Kanaan. Dan apa yang Tuhan sudah janjikan akan kau terima dalam hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita makin jadi kita doa sama-sama yuk. Haleluya. Jesus, haleluya. Saya merasa kuat dalam roh saya. Apapun promised land. Apapun tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Yang berlimpah dengan susu dan madu. Akan saudara terima. Saudara akan mendudukinya. Saudara akan take over. You will possess that. Kau akan mendapatkannya. Kita nyanyi lagu tadi. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Apapun tantangan kita, struggle kita. Apapun pergumulan kita, challenge dalam hidup kita. Percaya Tuhan kita lebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi semua katakan, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Jesus, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, mungkin di depanmu ada kesempatan yang besar. Ada proyek yang besar, kantor yang besar, rezeki yang besar, ada bisnis yang besar. Tapi ada tantangan yang besar di depanmu. Saya nggak tahu apa tantangan sudah sedang hadapi. Ada struggle, challenge yang besar yang harus kau hadapi dalam hidupmu. Tapi percayalah, Tuhan punya jalan. Tuhan punya cara untuk menolong setiap kita. Tuhan akan membuat saudara bisa dan mampu merebut apa yang menjadi tanah perjanjian. Engkau akan bisa menduduki apa yang menjadi tanah perjanjian, promised land dalam hidupmu. Apa yang kau cita-citakan, apa yang kau impikan, apa yang kau inginkan, apa yang kau maui, Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. You will possess it. Engkau akan bisa merebutnya, engkau akan bisa meraih dan mendapatkannya. Saya nggak tahu. Mungkin itu kesembuhan. Mungkin itu rumah tangga yang harmonis. Mungkin itu bisnis yang sukses. Saya nggak tahu.
Apa promised land dalam hidup saudara. Apapun tantangan kau akan bisa atasi. Tuhan suruh menyunat mereka. Sunat. Sunat kedaginganmu. Yang tidak penting dalam hidupmu, sunat. Dan Tuhan ingin memulihkan trauma masa lalu. Tuhan ingin memulihkan kegagalan masa lalu. Tuhan ingin memulihkan kesalahan di masa lalu kita. Seringkali tanpa kita sadar, masa lalu kita menghalangi kita meraih masa depan kita. Masa lalu kita mengganduli kita untuk maju ke depan. Ada berapa banyak orang, mereka tidak bisa maju, mereka tidak bisa move out. Karena masa lalunya mengikat mereka, menarik mereka terus. Hari ini Tuhan katakan, akan kuhapuskan semua celah Mesir. Akan kuhapuskan semua kesalahan masa lalu. Akan kuhapuskan semua trauma masa lalu dari hidupmu. Supaya kau bisa maju ke depan, menuju ke tanah Kanaan. Saya nggak tahu tembok-tembok apa yang menghalangi berkat Tuhan. Yang menghalangi kuasa Tuhan. Kalau kau perang dalam roh, jamin tembok itu akan roboh. Jamin tembok-tembok itu akan runtuh. Pagi ini sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ingin berdoa bersaudara. Mungkin ada tembok-tembok yang raksasa. Tembok-tembok yang kuat yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu. Saya ingin berdoa bersama-sama. Kita mau hancurkan tembok itu. Kita mau runtuhkan tembok itu. Kita mau lawan penguasa di udara. Kita mau lawan roja di udara. Sehingga kita bisa merebut tanah Kanaan kita. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kami dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam keuangan kami. Hamba berdoa, Tuhan kirimkan Yosua untuk menunjukkan jalan bagi kami. Kirimkan Yosua untuk memberikan solusi jawaban bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, apapun tantangan yang ada, kami bisa selesaikan. Kami bisa atasi dalam nama Tuhan Yesus. Kau buat mukjizat-Mu terjadi bagi kami. Kau berikan kami kesanggupan, kekuatan untuk meraih apa yang jadi impian Tuhan dalam hidup kami. Apa yang jadi promised land. Tanah perjanjian kami pada saat ini. Hamba berdoa saat ini semua benteng-benteng. Semua tembok-tembok yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat tembok-tembok itu roboh Tuhan. Dan kami akan menduduki tanah Kanaan kami. Berlimpah susu dan madu. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati bisnis pekerjaan kami. Berkati pelayanan kami. Berkati semua kami. Semua tembok-tembok itu kami katakan roboh dalam nama Yesus. Kami katakan roboh dalam nama Yesus. Kami katakan roboh dalam nama Yesus. Sehingga semua berkat menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu pada siang ini. Pak Roni keluarga Tuhan berkati. Semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini Tuhan berkati. Kau buat gereja ini semakin bertumbuh, semakin berkembang. Kami tidak tinggal dalam kenyamanan kami. Tapi kami mau terus berubah dan berubah. Semakin dahsyat, semakin luar biasa. Semakin diberkati Tuhan. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Dan salam semuanya. Semua diberkati Tuhan. Kami atas nama Gembala, Bapak Pendeta Roni dan semua jemaat
pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Lutan buat kebenaran firman Tuhannya di siang ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ya, informasi mengenai seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita Bapak Ibu bisa memperolehnya di glowing yang ada. Dan kami telah siapkan slide yang sama-sama boleh kita menyimak kegiatan kita sepanjang minggu ini. Kami mengharapkan untuk Bapak Ibu bisa membawa pulang glowing yang ada. Di setiap hari Selasa jam 19 atau jam 7 di Glotor Lantai 6 kita ada Komsel GSG atau pemuda dan 2 pengerja. Dan ini juga terbuka buat jemaat Tuhan yang mau terlibat atau bergabung bersama kami. Lalu di setiap hari Rabu pukul 19 di lantai 7 kita ada ibadah tengah minggu. Dan hari Rabu ini kita akan dilayani Pendeta Samuel Si. Kami mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang hadir di ibadah sesi yang kedua bisa boleh bergabung kembali bersama kami dalam ibadah tengah minggu setiap hari Rabu pukul 19. Di setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan 12 kita ada 2 puasa bersama dengan kami di tim pastoral yang ada di Glotor Lantai 6. Dan kami mengharapkan juga untuk jemaat Tuhan yang mau terlibat bergabung bersama kami silakan datang. Lalu di setiap hari Sabtu jam 4.45 di Glotor Lantai 6 kita ada doa fajar. Dan doa ini juga terbuka buat jemaat Tuhan yang mau terlibat bergabung bersama kami silakan datang. Pukul 18 ada ibadah GSG atau pemuda dan hari Sabtu ini akan dilayani Pendeta Paulus Sugiarto. Kami mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang punya anak-anak muda atau anak-anak muda yang ada di tempat ini bisa bergabung bersama kami setiap hari Sabtu jam 18 di Glotor Lantai 6. Dan minggu depan kita ada 2 sesi ibadah jam 7.30 dan juga jam 10.30. Kita akan dilayani oleh Pendeta Jonas Soisa. Kami mengharapkan untuk jemaat Tuhan yang hadir di hari ini bisa bergabung bersama kami dalam ibadah sesi yang kedua. Kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Dan juga di setiap hari Sabtu jam 7.30, setiap hari Minggu jam 7.30 dan 10.30 ada ibadah AWK di Glotor Lantai 6. Himbau kepada jemaat Tuhan bawa anak langsung ke Lantai 6 ikut ibadah AWK. Lalu juga setiap hari Minggu jam 10.30 kita ada ibadah RSG atau Tunas Remaja di Glotor Lantai 6. Kami himbau juga kepada jemaat Tuhan yang bawa anak remaja langsung ke Lantai 6 ikut ibadah remaja. Dan penyerahan anak di minggu depan tanggal 27 November jam 10.30 yang mau menyerahkan anak isi formulir yang ada dan serahkan kepada sekretariat dengan Ibu Wani. Dan ada Natal GSG atau pemuda hari Sabtu 17 Desember jam 18 dengan pembicara Bapak Pendeta Andi Panggabean. Dan bagi jemaat Tuhan atau anak-anak muda yang terlibat di sini, silakan hubungi atau kontak ke website ya www.glowingsc.com. Jadi bisa hubungi di situ, daftar di situ, silakan masukin email dan akan buat di Glotor Lantai 7. Ya, itu saja pengumuman dari gereja dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa sama Bapak Pendeta, Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu semua diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Agus sudah memberkati setiap kita dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
pernah ku ragukan. Inilah doa kami Tuhan. Kasih setia. Kami tidak akan pernah sekali-kali untuk pernah meragukan Engkau. Bahkan setiap saat, setiap waktu, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Amin. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Kami akan lewati badai, melewati gelombang. Tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan, walau seribu lebah, walau seribu lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau seribu lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau orang boleh berkata, keamanan Jakarta, Indonesia ke depan akan tidak baik. Itu adalah prediksi sebagian orang. Tapi pujian ini mengatakan, walau 1000 rebah di sisi kami, 10.000 rebah di kanan kami tidak takut dan goyah. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang baik untuk kami. Kami tidak Tuhan disenangkan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Lutan yang telah memberkati setiap kami. Kiranya Engkau tambahkan hikmat, pewahyuan, akal budi. Sehingga melalui hamba-Mu ini akan lebih banyak jiwa dimenangkan. Engkau singkapkan lagi rahasia firman untuk hamba-Mu ini. Haleluya. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati istrinya dan berkati kesehatannya. Sehingga melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Untuk setiap saudara-saudara kami yang terlibat di dalam ibadah raya ini, Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kami.
mulai dari lantai di mana kami mulai masuk di lantai dasar. Di lantai 6 sekolah minggu dan di lantai ini, di lantai 7 ini. Tuhan memberkati setiap kami. Kami tahu pelayanan kami tidak pernah sia-sia. Dan sebentar sebelum kami meninggalkan tempat ini, Tuhan, kami akan memberi. Baik melalui amplop persembahan Natal, persepuluhan, maupun mesin edisi. Kami tahu apa yang kami beri, Tuhan akan memberkati berlipat ganda. Karena itu adalah firman-Mu, berilah, maka akan diberi. Kami percaya dan yakin, Tuhan memberkati setiap kami yang selalu memberi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Kalau demikian, kekasih-kekasih Allah, arahkan imanmu, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Berkat kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat di dalam Roh Kudus yang akan selalu menuntunmu, membimbingmu, menolong dan menghiburmu dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang kau lakukan, berhasil dan sukses. Menjadi kepala bukan ekor, selalu naik tidak turun. Karena itu adalah janji Tuhan untukmu. Jagalah kekudusan, berjalanlah di dalam jalan kebenaran. Maka semua berkat yang kau dengar pada hari ini ada di dalam bagian hidupmu. Pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan, amin. Selamat siang. Ya.